Ibu bapak saudari, saya akan mulai dengan sebuah kisah. Saya sudah siapkan slide, boleh ditayangkan slide nomor 2. Seorang pemuda, dia aktif ke gereja. Bahkan bukan hanya ke gereja hari Minggu, bergereja pun dia aktif. Tuhan karuniakan kepadanya kemampuan untuk membuat desain grafis. Bu bapak tahu ya, kalau biasanya kalau ada di gereja itu Natal, Paskah, ada brosur, ada pamflet, ada pengumuman. Nah itu ada desainnya kan, ada gambar-gambar. Nah pemuda ini Tuhan kasih mahir sekali untuk membuat desain-desain. Ya. Namun satu ketika dia menjadi cemas. Kenapa? Karena rupanya sekarang ini sudah ada namanya AI generatif. Yang mampu membuat gambar-gambar yang realistis, yang indah. Hanya dengan memasukkan beberapa kata kunci. Misalnya Midjourney atau DALL-E, itu nama-nama mesin tuh ya. Dia cuma masukin ketik ya, desain yang cocok untuk Natal dengan tema kebersamaan, solidaritas yang memuliakan Allah. Dimasukin gitu. Muncul ya, gambar, dia kaget. Waduh, bagus banget ini. Lalu pemuda ini merenungkan, aduh Tuhan sudah berikan bakat. Aku udah sekolah. Kok apakah ini masih relevan? Dia khawatir ibu bapak saudara-saudari. Apakah masih berharga ini? Mesin melakukannya lebih baik kata dia nih. Dan lebih cepat. Kalau aku bikin gambar ini bisa mungkin lebih dari 1 hari. Mikir konsep, mikir warna. Tapi ini ya ampun hanya dalam hitungan menit sudah jadi. Nah ibu bapak saudara-saudari, pertanyaan besar seorang pemuda yang ikut Tuhan Yesus. Teknologi begitu maju sekarang ini. Ya, artificial intelligence atau bahasa Indonesia ini bagus juga terjemahannya. Akal imitasi. Bagaimana mesin ini dapat mengikuti cara manusia berpikir. Kalau kita kan berpikir kita itu menyerap data. Ingat dulu waktu belajar nulis, bikin huruf A begini, B, C, oke selesai. Merangkai kata, otak kita nyerap lagi. Oh hujan, H-U-J-A-N, hujan. Tapi kita itu punya kemampuan ya, ketika hujan, kata hujan di otak kita itu bukan hanya air yang turun ya ke daratan begitu. Tapi bisa juga langsung jemuran ya. Oh sejuk, oh bersih gitu. Ya, itu kemampuan manusia dan itu sudah diikuti oleh mesin. Jadi mesin sudah mulai bisa menalar dan melakukannya. Zaman AI, slide berikut. Zaman AI ini udah kenyataan ibu bapak, bukan lagi fiksi. Dulu mungkin ibu bapak yang nonton TV di tahun 70, 80, tinggal perintahkan ya, bikin pizza, masukin, keluar pizza gitu ya, otomasi. Sekarang ini di ponsel kita itu ada yang namanya artificial intelligence ya. Ibu bapak mungkin nanti pulang dari gereja ngomong-ngomong, udah lama nih gak makan martabak gitu ya. Itu dia ngedengerin. Dan waktu kita buka ya medsos, ada iklan martabak. Kok dia bisa tahu ya? Itulah akal imitasi. Platform medsos. Kita tertarik apa? Ditangkap data kita itu dicerna, dilihat, dan dia mikir ibu bapak. Bahkan sekarang ada mobil yang bisa nyetir sendiri. Jadi ada kameranya, dia ngelihat kiri 360 derajat. Ya itu kan udah ada ya. Sebagian besar udah ada, memudahkan parkir. Tapi ini ditambahin lagi akal imitasi sehingga dia bisa mikir. Oh ada di jalan ada garis putih. Aku gak boleh lewat situ. Kecepatan segini. Itu AI itu sudah kenyataan. Dan itu kan bagus ya. Efisiensi. Sekarang ini dokter bisa mendiagnosis penyakit, bisa minta bantuan. Gejala ini, kemungkinan apa? Mikir, bagus ya, bersyukur. Notula rapat, ya kita bisa kalau rapat dulu mesti ngetik, sekarang bisa rekam, lalu kasih ke AI, coba simpulkan tindak lanjutnya apa ya, bisa dia.
kita ngecek lagi, efisien. Ya. Lalu apalagi ilmuwan mempercepat penelitian itu juga bisa. Ya. Kalau kita lihat penelitian medis itu serangkaian pola. Pola 1 ini hasilnya, pola 2, pola 3, pola 4. Nanti AI suruh mikir, ini kita perintahkan. Dari pola 1, pola 2, pola 3, bagaimana kelanjutannya? Dia mikir. Pekerjaan jadi lebih produktif. Ibu bapak di sini ada yang memanfaatkan akal imitasi? Lagu kita juga bisa bikinnya. Hatiku lagi sedih. Coba dong bikin lagu yang gembira, terdiri dari 30 kata. Dan lagunya itu campuran antara lagu anak-anak, country, dan gospel. Dia bisa bikin ibu bapak, ya bisa ya. Seperti itu, kita jadi terhibur. Kita nggak bisa tidur, tolong dong ceritain cerita dongeng selama 20 menit. Ya, bisa, pekerjaan jadi lebih produktif. Tapi yang mengkhawatirkan adalah akal imitasi ini sudah menggantikan pekerjaan-pekerjaan. Ya kita tahu kalau soal parkir itu mungkin nggak pakai AI, itu otomasi ya. Tapi ada banyak sekarang ini yang pekerjaan-pekerjaan dulu mungkin mesti orang yang ngerjain, sekarang udah bisa. Bikin notulen, merumuskan notulen, AI bisa bikin. Lagu, AI bisa bikin. Desain grafis, AI bisa bikin. Jadi yang mengkhawatirkan rupanya, walaupun ini bagus, ini menggantikan pekerjaan. Dan juga yang mengkhawatirkan, AI ini bisa membuat info-info yang tidak benar atau hoax. Jadi ini kelemahan AI ini walaupun bisa mikir, kadang suka halusinasi. Ya. Kita misalnya tanya, coba dong resep martabak Bangka. Ya. Dia kasih tahu kan, dia kan lihat kan di internet, oh telur, terigu gini. Tapi kita tanya lagi, coba martabak Sunda. Ada nggak martabak Sunda? Nggak ada kan yang terkenal martabak Bangka. Tapi dia bisa ngarang tuh, oh martabak Sunda. Tiba-tiba dia nanti pakai daun kemangi, ya, pakai terasi gitu. Itu bahayanya begitu, itu baru hal sederhana. Coba bayangkan kalau dokter yang meneliti itu terlalu percaya dengan AI, dia bisa halusinasi. Oh ternyata genom ini dan hasil reaksi kimia ini dengan ini menghasilkan ini. Kalau dokternya itu keburu kadung percaya, bahaya seperti itu. Nah AI juga mengkhawatirkan karena mereplikasi bias. Dia kan nangkep data nih dari seluruh dunia pengguna internet. Dia pelajarin, oh si Oma nih kalau ngomong ke cucunya begini dia dengerin ya. Dengerin kalau yang kita setel untuk voice comment tuh dia bisa dengerin. Oh kalau suami ke istri, istrinya tertarik begini. Dan kadang-kadang dia tangkap itu dia bisa memberikan informasi yang bias. Sehingga ada mungkin orang itu ada kalau berkembang misalnya di satu komunitas orang yang rasis, AI itu bisa baca, oh berarti hubungan manusia itu boleh rasis gitu. Itu kan ngeri itu. Jadi kalau kita lihat ini yang mengkhawatirkan, AI ini masih di usia remaja, katakanlah begitu kata pendiri AI, menuju ke pemuda, dia belajar banyak dari kita, tapi belajarnya yang kayak gimana? Dan dia terus belajar, cepat belajarnya. Ya dulu mungkin belum bisa bikin musik, sekarang udah bisa bikin musik. Dulu cuman gambar, sekarang bisa video. Ya, bisa video seperti itu. Nah, kalau yang dia tangkap itu yang jelek-jeleknya dari manusia, lalu bagaimana? Maka pertanyaan penting untuk kita, pertanyaan etis kalau secara iman Kristen itu. AI itu untuk melayani manusia atau sebaliknya? Gereja itu bukan kali ini aja mengalami tantangan kayak begini Ibu Bapak. Dulu waktu mesin cetak, oh ya yang dibuat, dulu kan harus nulis tuh. Satu, salin lagi. Ada mesin cetak. Waktu mesin cetak dibuat, itu gereja ketar-ketir. Waduh gimana nanti kalau orang cetak yang enggak. Lalu kemudian komputer. Saya masih ingat dulu ya, tahun 80-an. Ada beberapa gereja di Indonesia yang ngikutin gereja di luar negeri. Bilang komputer itu alat setan. 666. Tapi sekarang gereja mana yang gak pakai komputer? Jadi gereja sudah mengalami fase di mana ada perkembangan alat-alat.
bagi hidup kita. Cuman bagaimana sikapnya? Kalau sikap sejarah biasanya ada 3 sikap utama. Yang pertama melihat perkembangan itu yang ada itu sebuah dosa. Sehingga harus jauhi. Inilah mungkin saudara-saudara kita yang kayak komunitas ortodoks Yahudi. Yang mereka gak ada internet, gak ada TV. Bajunya juga dari zaman dulu begitu. Makanannya begitu. Itu menjauhi. Pokoknya no, gak usah pakai yang teknologi-teknologi. Yang alami saja. Sikap kedua, kalau ini sebagai sebuah hambatan dihadapi, obstacle itu dihadapi, ya, dan berupaya ditundukkan. Ya. Jadi itu yang sikap kedua. Sikap ketiga, kalau ini sebagai sebuah challenge atau tantangan, ya udah kita hidupi. Rasanya yang ketiga ini yang kita pilih ya. Kita nggak bisa menolak, orang udah ada kok. Ponsel kita, mobil kita, mesin cuci kita, udah ada AI semua. Maka bagaimana kita hidup dengan AI? Nah, hidup dengan AI tidak cukup kita hanya tahu teknologi itu. Zaman sekarang ini anak saya umur 6 udah belajar coding, ya coding. Oke, bagus, tapi itu nggak cukup. Nggak cukup, kenapa? Karena ya rupanya sebagai seorang Kristen, sikap etis menanggapi perkembangan teknologi adalah bagaimana kita menjadi manusia. Itu utamanya. Bagaimana kita menjadi manusia, itu yang terutama. Bukan belajar coding gak penting. Bukan belajar AI gak penting-penting. Justru kita mesti belajar kan bagaimana gak dikibulin atau diperalat AI. Tapi yang terpenting pagi ini mungkin adalah fokusnya bagaimana kita menjadi manusia. Slide berikut. Di dalam Mazmur 8 kita membaca perenungan Daud. Raja besar Israel. Maka Israel modern ini benderanya itu ada bintang yang begitu, itu Star of David, ya kan? Bintang Daud. Nah, seorang Daud ini merenungkan Ibu Bapak di dalam Mazmur 8, dia ngelihat bintang. Dan waktu dia ngelihat bintang, apa yang Daud katakan? Aku ini kecil sekali di hadapan Tuhan. Dan di ayat kelima Daud memberikan pertanyaan retoris. Pertanyaan perenungan. Apa sih manusia, Tuhan? Sehingga Tuhan ingat manusia. Apa anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dan dia jawab sendiri, tanya sendiri, lalu dia menjawab di ayat 6. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan rahmat. Nah, ayat 5 dan 6 dari Mazmur 8 ini menurut hemat saya penting. Kalau kita mau jadi manusia ya, menjadi manusia dalam menyikapi perkembangan AI, kita harus tahu juga kita ini siapa ya, kita manusia. Dan Daud sudah memberikan sumbang saran yang menurut saya berharga, ada 2 kebenaran di sini. Yang pertama tentang martabat manusia. Manusia itu diciptakan dengan martabat, diberi mahkota kemuliaan, hormat, keunikan di antara semua ciptaan. Ada yang monyet bisa lakukan, kita lakukan. Ya bisa makan pisang, buka, monyet juga bisa. Ya. Tapi mungkin monyet gak bisa merenungkan. Apa sih anugerah Tuhan bagi hidupmu? Monyet gak bisa tuh ya. Bingung dia ya. Dia mungkin paling tunjuk pisang ya, pisang lari-lari. Kita diberikan martabat untuk menalar, berpikir, merasa, dan mengelola itu demi kebaikan. Nah, inilah pentingnya jadi manusia. Daud itu tahu, kalau aku dibuat sama seperti Allah, bukan berarti aku tuh mau mendepak Allah. Oh, itu kan ular kan di Kejadian begitu ya. Kamu makan buah itu, kamu jadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Kejatuhan manusia. Tapi Daud meyakini kalau aku dibuat sama seperti Allah, bisa mikir, bisa merasa, bisa mendaya guna, bisa mengelola. Maka yang kedua, kebenaran kedua adalah aku ini dikasih tanggung jawab. Bahasa Inggrisnya stewardship. Di ayat 6-8 Daud mengatakan, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segalanya telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Kita itu manusia punya kemampuan untuk rekreasi, mencipta ulang. Hutan yang gundul bisa nggak direkreasi menjadi hutan yang hijau kembali? Bisa. Bahkan ada contoh padang pasir, tandus. Kok sekarang udah mulai tumbuh-tumbuh pohon? Bisa nggak? Bisa. Semangka zaman prasejarah nggak segede gitu.
dan gak sebagus itu. Tapi sekarang bisa tuh semangka yang bagus. Bahkan bisa dibikin semangka yang bentuknya itu kotak. Bisa gak? Bisa. Ya. Kita punya kemampuan untuk merawat kehidupan bersama. Itulah manusia. Tuhan kasih kita kehebatan, kemampuan. AI siapa yang bikin? Emang tiba-tiba ujuk-ujuk jatuh dari langit. Wah, ini AI. Pengembangan yang memang dari tahun 50-an, 60-an, nanti ibu bapak bisa cari sejarah AI. Ada kok. Ya. Dan itu dibuat oleh manusia demi merawat kehidupan bersama. Semestinya begitu. Maka slide berikut, saya mau kutip Efesus 4 ayat 22 dan 24. Di sini penulis surat Efesus menegaskan, kamu berhubung hidup kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Ini melengkapi Mazmur 8. Kalau di Mazmur 8 ibu bapak dan saya tahu, kita ini dibuat sama seperti Allah oleh Allah untuk berkuasa atas ciptaan buatan Allah, bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk ngelawan Tuhan, tapi jadi co-partner, co-kreator gitulah ya. Jadi mitranya Tuhan untuk merawat dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Allah begitu besar mengasihi dunia ini. Dia utus Yesus menyelamatkan. Dan di Efesus 4 ayat 2 sampai 24 ini, bukti orang yang selamat itu adalah ciptaan baru. Manusia lamanya udah ditanggalkan. Hidup yang penuh nafsu melawan Allah ditanggalkan. Tapi hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Kekudusan itu hagios ya di dalam bahasa Yunani. Itu dapat kita tafsirkan beda. Kudus itu beda. Kayak kalau kita beli buah ya, pilih. Wah duku, wah ini bagus, bagus, bagus. Itu yang kita pilih bagus tuh beda. Orang yang mengikut Tuhan Yesus mestinya pikirannya beda dengan orang kebanyakan karena sudah ditebus oleh hidup Kristus. Tidak lagi mementingkan diri sendiri. Melihat yang lain sebagai sesama ciptaan yang perlu ditolong supaya tidak binasa. Inilah prinsipnya kalau kita menyikapi perkembangan teknologi apapun. Mungkin sekarang ini kita bahas AI. Tapi mungkin hal lain yang ke depan yang terkait dengan kehidupan manusia, yang terkait dengan sesama ciptaan, ini mau nggak mau harus jadi prinsip kita. Nilai manusia itu nggak terletak pada apa yang bisa dia lakukan, enggak. Tapi kalau orang Kristen itu, nilai hidupku itu adalah karena Kristus. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Jadi sebenarnya nilai diri kita itu Kristus. Kristus sama dengan kasih. Cara kita itu mengelola otak, kemampuan, keahlian, apa yang kita punya, itu dasarnya adalah Kristus. Bakat keahlian digunakan di dalam ketundukan kepada Allah yang sudah memberikan perintah kasih. Perintah kasih kan cukup jelas ya. Gak perlu ditafsir-tafsir, ada 10 kan. Hormati Tuhan, jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Berarti AI bukan untuk disembah. AI digunakan untuk dalam bentuk hormat pada kasih Allah. Lalu hukum-hukum selanjutnya adalah hukum relasi dengan sesama ciptaan. Maka yang terakhir, slide terakhir. Slide 6 maksud saya, slide nomor 6. AI itu bukan penentu nilai diri kita. Gunakanlah AI itu sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan. Alat ya. Jangan biarkan dia menggantikan esensi kita sebagai manusia. Kreativitas kita, empati kita, relasi kita itu AI belum punya. Belum punya. Mau secanggih apapun. Kreativitas, empati, relasi AI belum punya. Mungkin di sini anak-anak muda yang udah akrab dengan AI bisa mendeteksi dengan cepat mana yang video yang buatan AI sama enggak. Gambar yang buatan AI mana enggak. Bisa kok. Ya. Mungkin dulu awal-awal sempat itu ada kejadian nyata
ketipu. Diadakan kompetisi foto ibu bapak. Menang. Padahal itu bikinnya pakai AI. Oh ini bagus nih. Wow luar biasa komposisinya. Tapi ini yang pakai AI dia kemudian jujur. Itu bukan saya yang bikin. Mesin. Wah baru pada saat itulah fotografer tuh kaget. Wah AI ngeri juga nih. Tapi sekarang, nah ini kan manusia hebatnya nih. Udah bisa kok. Ya, kita bisa lihat yang mana yang buatan manusia dan AI itu udah bisa. Jadi ini memang jangan biarkan dia menggantikan esensi kita. Dia hanya alat. Ada seorang yang saya kenal, dia waktu satu ketika dia berdoa. Dan doanya itu indah sekali kata-katanya. Ya, bagus. Terus saya bilang, bagus doanya. Ya terima kasih Pak. Kali berikutnya saya dengar dia berdoa lagi. Bagus juga. Bagus doanya. Terus dia udah mulai raut mukanya gak enak ya. Iya Pak, tapi itu bukan saya yang bikin. Oh, siapa yang bikin? Saya minta AI Pak, bikinin doa. Oh gitu. Wah pantas bagus ya. Terus gimana kamu waktu berdoa? Awalnya sih saya senang Pak. Ya, karena saya doa tuh, wah ini didengerin orang, pasti orang terkesima oleh doa saya. Tapi 2 kali, 3 kali saya rasa kosong Pak. Kosong kenapa? Karena saya sebenarnya gak berdoa. Saya cuma baca kata-kata. Wow itu menurut saya that's it ya. Kalau kita harusnya jangan biarkan AI itu menggantikan percakapan pribadi kita dengan Tuhan. Itu kalau soal doa. Kalau soal yang lain-lain bagaimana ya sama. Jangan biarkan AI menggantikan apa yang memang hanya kita miliki sebagai manusia ciptaan Tuhan yang mulia. Jangan. Ya. Mungkin AI bisa mendongeng untuk anak kita yang masih balita. Dongengin dong. Mungkin juga bahasanya intonasinya lebih bagus. Tapi itu gak bisa menggantikan. Bagaimana kata-kata mama, suara mamanya. Ya. Keunikan tone, pitch tone mamanya gak bisa. Gak bisa diikutin. AI harus digunakan sebagai alat. Yang berikut, kelolalah AI dengan tanggung jawab. Pastikan AI itu digunakan untuk hidup bersama. Ajari AI. Pastikan komunitas kita itu etika AI itu ada. Yang mengerikan itu mesin AI itu katanya menyerap banyak resource ibu bapak, mineralnya ya, untuk chip konduktornya itu ya, chip-chipnya itu. Terus belum lagi listriknya itu disedot. Dan Dewan Gereja-Gereja Dunia itu mikirin tuh. AI ternyata bukan hanya soal gimana dia berelasi dengan kita. Kehadiran dia juga tuh perlu banyak dikritisi loh. Kalau ibu bapak yang mau ikut ada Dewan Gereja Dunia itu ngadakan Zoom meeting 15 Oktober. Nanti buka aja ya situsnya ya. Bahas soal ini AI. Gimana sih kita sebagai orang Kristen bahas AI. Tapi mereka sudah membuat beberapa pertemuan antara lain di Korea Selatan. Dan dikatakan begini, ini kita harus ingetin pemerintah. Gimana nanti kelak kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara fisik itu enggak ada lagi. Masa orang Kristen bilang biarin bagus? Enggak dong. Kesian dong. Kita enggak adil dong. Ya kan? Kita harus pastikan. Kalaupun dia enggak kerja lagi, pemerintah harus atur. Misalnya dipajekin, yang perusahaan yang pakai AI pajaknya gede gitu. Harus begitu. Inilah bagaimana kita kelola AI dengan bertanggung jawab. Kita juga bisa menggunakan AI untuk melakukan misi Tuhan di dunia. Misalnya untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Seperti kemiskinan, penyakit, kesenjangan sosial. Itu perlu. Selain untuk keuntungan bisnis bolehlah ya. Tapi juga AI harus kita gunakan. Gimana misalnya petakan AI wilayah sekitar GKI Surya Utama. Kontur aliran air petakan. Dan di mana kendalanya kan bisa. Oh ternyata di RW sekian kontur tanah nggak rata sehingga menyebabkan banjir. Ya udah kita adakan audiensi misalnya dengan pejabat publik ya kan. Itu kayak gitu kan. Bisa kita gunakan kayak gitu kan. Gereja bisa menggunakan AI dengan tanggung jawab. Kita hidup dalam kerendahan hati. AI ditemukan itu adalah bukti akal budi pemberian Tuhan itu luar biasa. Kagumlah bukan pada kecanggihan AI, tapi kepada Tuhan sang pemberi hikmat. Slide terakhir,
Maka manfaatkanlah AI itu untuk melanjutkan karya kehidupan kita sebagai orang yang ditebus. Banyak kok bisa. Ya. Kita dikaruniakan kepekaan. Saya aja udah bisa bedain Ibu Bapak, ini gambar AI, ini bukan. Ini artikel AI, ini bukan. Karena saya juga menggunakan AI dan saya tahu, oh ini celahnya kurangnya di sini. Maka ketika saya lihat artikel, oh udah tahu ini bukan nih. Dan itu nggak hanya cukup itu. Kita juga harus peka kalau ke depan AI ini udah mulai kurang ajar. Kurang ajar di dalam pemahaman, dia tidak lagi sayang dengan manusia. Tidak lagi adil misalnya. Rasis, hanya mentingin bisnis. Tidak ramah kepada lingkungan. Wow. Itu saat itulah kita harus kritis, kita harus terang-terangan mengatakan nih AI ini perlu diperbaiki. Nah, salah satu contoh adalah yang kita bisa gunakan misalnya mendeteksi ujaran kebencian ini udah dilakukan. Jadi seringkali di medsos itu kan hate speech. Mesin AI diajarin, coba nih kalau ada yang ngomong kayak gini di blok, dikasih tahu di publik, itu bisa. AI misalnya di dalam kebersamaan karya kepedulian sosial gereja seperti saya bilang tadi, bisa. Petakan berapa banyak sih orang miskin misalnya di Jakarta Barat. Dia kan punya datanya tuh. Cari data di BPS dari yang ngitung. Dengan anggota GKI Surya Utama dengan keahlian ini, apa yang bisa dilakukan? Dia kasih tuh ide-ide. Oh bisa begini nih, bisa gini, bisa gini. Itu kita bisa buat. Atau juga kita bisa bikin ide sukacita bersama. AI, aku nih mau liburan dengan keluargaku. Aku punya anak segini, istriku modelnya begini, sukanya makan ini. Ide games yang lucu-lucu apa ya? Ntar kasih tahu. Itu mestinya AI itu dikelola seperti itu. Demikian Ibu Bapak Saudari yang saya dapat sampaikan mungkin sebagai pemantik diskusi. Karena ini kebaktian pengajaran, ya, adalah waktunya sekarang kita untuk tanya jawab.